Haleluya. Puji Tuhan. Kita nyanyikan kasih Yesus indah dalam hidupku. Kasih Yesus indah dalam hidupku, menghiasi hati dan jiwaku. Ku tak dapat hidup tanpa kasih-Mu, Tuhan. Pegang tanganku sepanjang jalanku. Kasih Yesus indah dalam hidupku. Kasih Yesus indah dalam hidupku, menghiasi hati dan jiwaku. Ku tak dapat hidup tanpa kasih-Mu, Tuhan. Pegang tanganku sepanjang jalanku. Kasih Yesus mengalir dalamku, seperti sungai yang tak pernah kering. Kasih Yesus membabat hatiku. Dalam kasih-Mu ku merasa teduh. Saudara, jika hati saudara dalam kegelisahan, jika saudara dalam kebimbangan, ingat masih ada kasih Yesus ada dalam diri kita. Kasihnya selalu mengalir dalam keluarga kita. Kasihnya selalu mengalir dalam setiap langkah-langkah hidup kita. Jangan bimbang, jangan khawatir, jangan takut. Masih ada kasih Yesus ada dalam kehidupan kita. Mari kita nyanyikan kasih Yesus indah dalam hidup. Yesus indah dalam hidupku, menghiasi hati dan jiwaku. Ku tak dapat hidup tanpa kasih-Mu, Tuhan. Pegang tanganku sepanjang jalanku. Kasih Yesus mengalir dalamku, seperti sungai yang tak pernah kering. Oh, kasih Yesus membabat hatiku. Dalam kasih-Mu ku merasa teduh. Kasih Yesus mengalir dalamku, seperti sungai yang tak pernah kering. Kasih Yesus membabat hatiku. Dalam kasih-Mu ku merasa teduh. Dalam kasih-Mu ku merasa teduh. Dalam kasih-Mu ku merasa teduh. Haleluya. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa untuk menyambut kebenaran firman Tuhan pada saat ini. Bapa yang baik, Allah yang hidup, Allah yang ajaib, Allah yang luar biasa dalam hidup kami. Kami bersyukur Tuhan kalau sampai hari ini kami masih ada dan kami masih hidup menikmati hari-hari bersama Tuhan, bersama keluarga kami, bersama dengan orang-orang yang kami kasihi. Ini semua karena besar pertolongan Tuhan dalam setiap kehidupan kami. Saatnya Tuhan, kami akan mau mendengarkan firman Tuhan.
sebagai kekuatan dalam setiap perjalanan kehidupan kami. Karena tanpa firman-Mu, kami tak dapat berbuat apa-apa. Tanpa perintah dan kuasa-Mu, pikiran kami, hati kami salah. Tanpa kuasa dan kasih-Mu, pikiran kami terkadang terjebak dengan perkara-perkara duniawi, sehingga merusak pikiran kami terhadap Engkau ya Tuhan. Terima kasih Bapa, kami sambut kebenaran firman Tuhan dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan. Pada saat ini kita akan dengarkan firman Tuhan. Dan firman Tuhan akan berbicara tentang hati dan pikiran kita. Apa itu hati, apa itu pikiran? Hati itu terletak kepada jiwa manusia, kepada kehidupan manusia. Pikiran juga itu terletak kepada tubuh kita, kepada perjalanan hidup kita. Pikiran dan hati itu ada di sana. Dan pikiran dan hati ini yang mengendalikan manusia dalam manusia menjalankan kehidupannya. Pikiran dan hati ini yang membawa manusia bisa sukses, bisa gagal. Pikiran dan hati ini yang membawa manusia kepada kedamaian, sukacita. Dan pikiran juga dan hati manusia ini bisa membawa manusia kepada duka cita dan penderitaan. Saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, kalau saya memetik sebuah ayat dalam Matius pasal 9, ayat 4, di sana dikatakan, tetapi Yesus mengetahui pikiran mereka, lalu berkata, mengapa kamu memikirkan hal-hal yang jahat di dalam hatimu? Kita tahu bersama tulisan ini karena Yesus mau melakukan sesuatu mujizat dalam pelayanannya. Dia mau menyembuhkan seorang yang lumpuh, seorang yang tidak berdaya. Tapi di tengah-tengah Yesus mau melakukan itu, ada orang-orang yang sangat-sangat tidak suka dengan pelayanan dan tugas-tugas Yesus. Dan kebetulan di sini ditulis dalam ayat 3 adalah orang-orang itu adalah ahli-ahli kitab, ahli Taurat, tentang tahu hukum-hukum Allah. Nah, kenapa Yesus mengatakan dalam ayat 4, Matius pasal 9 ayat 4, mengapa kamu memikirkan hal-hal yang jahat di dalam hatimu? Jadi kita tahu bersama bahwa Yesus sangat mengerti, sangat tahu isi hati setiap orang. Ya sampai hari ini. Pada waktu itu, waktu Yesus mau melakukan sesuatu yang namanya kesembuhan kepada orang lumpuh ini, pikiran daripada orang-orang ahli-ahli Taurat ini jahat. Ya mungkin kalau boleh gak usah disembuhkan, gak usah diapa-apakan orang itu. Bahkan mereka mencurigai orang yang akan disembuhkan ini punya juga hati yang kurang baik. Mereka mencurigai. Ahli-ahli Taurat ini mencurigai. Sehingga Yesus langsung mengatakan bahwa kenapa pikiran dan hatimu jahat. Nah, mereka kaget ketika mendengar apa yang dikatakan Yesus.
Dan kita tahu bersama ketika mereka mendengar itu, mereka diam. Nah, saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, menjaga hati dan pikiran kita itu nggak mudah. Menjaga hati kita tentu dengan ada langkah-langkah yang harus kita terapkan, kita tempatkan dalam diri kita. Menjaga pikiran kita pun sama. Karena hati dan pikiran inilah yang dapat benar-benar merusak kehidupan kita. Merusak keadaan kita. Coba lihat ahli Taurat tadinya mereka tidak punya pikiran yang jahat atau hal-hal yang jahat lah dalam hidup mereka. Tapi ketika mereka melihat dan memikirkan hal-hal yang aneh dalam hidup mereka, dalam hati mereka, ya timbul namanya hati jahat, pikiran jahat. Yesus mengetahui semuanya ini. Kita tahu bersama bahwa masih banyak orang yang sering dalam perkataan, perbuatan, tindakan belum sesuai dengan imannya. Tidak sesuai dengan kepercayaannya kepada Tuhan. Ahli Taurat ini sangat mengerti tentang kebenaran. Tapi dari perkataan mereka, perbuatan mereka, tindakan mereka sangat tidak sesuai dengan apa yang diinginkan firman Tuhan. Ayat-ayat dalam hukum Taurat menekankan, satu ayat saya akan petik, jangan kamu membunuh. Nah, jangan membunuh itu berarti kan tidak boleh melakukan sesuatu. Tapi kalau orang lain, kalau orang dapat melakukan itu pertama timbul dari pikiran dan hatinya, sehingga dia dapat bertindak melakukan kejahatan. Nah, saya mau ingatkan saudara-saudara sekalian, situasi kondisi hari-hari ini, banyak orang tergiring, terbawa dengan pikirannya, hatinya masuk kepada kejahatan, kepada pemberontakan. Sehingga muncul perkataan yang saling menyinggung satu dengan yang lain, saling menyakiti satu dengan yang lain. Lalu muncul perbuatan, praktek daripada pikiran yang jahat itu. Ada tindakan-tindakan yang jahat. Coba lihat lewat media yang saudara pegang. HP, baca berita di sana, nonton televisi, koran. Hari-hari ini kejahatan begitu banyak terjadi. Karena apa? Dari pikiran dan hati mereka sudah tercampur baur dengan hal-hal yang jahat. Ini harus kita waspadai. Harus kita jaga sebagai orang yang percaya. Jangan sampai ada perkataan, perbuatan, tindakan kita yang sangat tidak sesuai dengan apa yang diinginkan oleh firman Tuhan. Jangan orang lain akan berkata kepada kita, katanya bertuhan, katanya punya iman, katanya orang Kristen, katanya orang percaya. Tapi perbuatan kita sangat menyakitkan orang lain. Itu dasar akhirnya muncul pertanyaan-pertanyaan orang terhadap kita. Mari tunjukkan sebagai orang percaya akan Kristus, tunjukkan bahwa benar saya punya kebenaran firman Tuhan untuk saya lakukan selama saya hidup. Kenapa pikiran-pikiran dan hatinya
terkadang salah. Karena dikatakan hal ini masih mempunyai hati dan pikiran yang penuh dengan masalah. Punya pikiran dan hati yang banyak masalah. Nah, masalah ini terkadang timbul dari apa yang kita pikirkan. Kalau kita berpikir saya mau sampai ke ujung kota sana, saya mau menaiki satu kendaraan atau sebuah kendaraan. Lalu setiba di sana, saya mau melakukan apa yang menjadi kerinduan saya, niat saya, mau belanja umpama. Tapi dalam perjalanan, terkadang muncul pikiran-pikiran, nggak usah. Ada pengaruh yang mempengaruhi pikiran. Sehingga belum sampai di ujung kota kita sudah turun. Lalu kita bingung. Nah, setelah bingung, nggak ada jalan keluar, bisa muncul hal-hal yang lain. Pikiran dan hati yang lain. Nah, kita tahu bersama bahwa ketika muncul pikiran, perasaan atau hati yang lain dalam perjalanan hidup kita, ada roh lain yang bisa menangkap itu dan mengocok, menghancurkan, membuat kita tidak sampai kepada tujuan, yaitu kuasa kegelapan. Jadi perlu di sini adalah konsentrasilah. Perlu hati dan pikiran kita berkonsentrasi kepada tujuan kita, yaitu kepada kebenaran firman Tuhan. Dalam Markus pasal 7, Markus pasal 7 ayat 20 sampai 23, dikatakan begini, katanya lagi, apa yang keluar dari seseorang, itulah yang menajiskannya. Sebab dari hati orang, timbul segala pikiran jahat, percabulan, pencurian, pembunuhan, persinahan, keserakahan, kejahatan, kelicikan, hawa nafsu, iri hati, hujat, kesombongan, kebebalan. Semua hal-hal jahat ini timbul dari dalam dan menajiskan orang. Yang dimaksudkan dengan kata-kata atau ayat yang tertulis dalam ayat 20, apa yang keluar dari seseorang, yaitu yang timbul dari pikiran yang jahat, hati yang jahat. Karena dari kata-kata terakhir dari ayat-ayat ini dikatakan semua hal-hal jahat ini timbul dari dalam dan menajiskan orang. Dari dalam. Dari pikiran manusia. Jadi memang kejahatan itu kebanyakan yang muncul dari pikiran manusia. Nah, tadi sudah diuraikan kejahatan apa atau dosa-dosa apa yang timbul dari pikiran manusia. Kita tahu, di sini dikatakan pikiran jahat. Lalu percabulan, pencurian, pembunuhan, persinahan, keserakahan, kejahatan, kelicikan, hawa nafsu, iri hati, dan hujat. Inilah yang muncul dalam pikiran manusia. Dan manusia yang sudah ada di sana, yang sudah memiliki pikiran-pikiran jahat ini, mereka bajukan dalam hidup mereka. Mereka pakaikan. Akhirnya menjadi sebuah karakter hidup mereka hari-hari. Menakut-nakuti orang, merampas bukan miliknya. Membuat orang ketakutan. Ini yang namanya keserakahan, kejahatan.
menipu, yang bukan miliknya diambil, dirampas. Nafsu berlebihan, keinginan-keinginan yang berlebihan, ingin menguasai orang lain. Lalu dikatakan iri hati. Kalau sudah iri hati, ya iri hati ini paling gampang. Melihat mungkin tetangga sebelah baru membeli sebuah kendaraan bagus, kita mulai berkata, saya juga. Ini iri hati. Memaksakan sesuatu dalam hati. Lalu hujat. Kalau hujat ini berarti akan menyangkut dengan urusan iman, menyangkut dengan urusan dengan Tuhan, menyangkut urusan dengan Allah kita. Tidak hanya kita menghujat manusia, kita tidak hanya menghujat orang lain, tapi kita juga akan menghujat Allah pencipta langit dan bumi. Ketika kita di dalam tekanan ekonomi, kita menghujat Allah yang pemberi hidup dalam perjalanan kita. Dan kita mulai berkata juga kepada orang lain, orang itu kaya tapi tidak menolong saya, orang ini dan sebagainya seterusnya. Orang itu pintar tapi mereka tidak memberikan jalan keluar. Nah, ini hal-hal ini yang harus kita lihat, perhatikan. Jangan sampai kita memunculkan perkara-perkara ini dalam hidup kita. Lalu dikatakan kesombongan, kebebalan. Ini bisa terjadi kepada orang yang ya boleh dikatakan berpengetahuan tinggi, kaya, tapi juga terjadi kepada orang bodoh dan kepada orang miskin. Kesombongan. Jadi semua level bisa terjadi. Bisa mengalami yang namanya kesombongan. Juga kebebalan. Semua level manusia. Nah, ini yang Tuhan tidak suka. Sebagai orang percaya, respon kita seperti apa? Dengan atribut-atribut yang kita sudah baca ini. Atribut-atribut kejahatan dari pikiran dan hati kita. Sebagai orang percaya harus kita meresponnya bahwa kita punya Tuhan, kita punya firman, kita punya kebenaran yang selalu membentengi kita dan selalu mengarahkan kita kepada hati yang suci, hati yang benar, pikiran yang benar, pikiran yang suci. Ini yang sangat dan akan dimuliakan oleh Tuhan dalam hidup kita. Jadi sangat perlu kita membersihkan, sebagai orang percaya sangat perlu kita membersihkan hal-hal yang kotor dari hati dan pikiran kita. Karena apa? Karena hanya orang yang bersih, suci hatinya, pikirannya akan mengalami kasih Allah sepanjang perjalanan hidupnya. Bukan hanya di dunia ini, tapi sampai di dalam kerajaan surga. Itu ada ayatnya. Matius pasal 5 ayat 8. Berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Jadi, bersihkanlah hati dan pikiran kita agar kita dapat melihat kasih Tuhan. Berikutnya, hati dan pikiran kita harus bersih dan suci. Agar kita mengalami berkat dan kasih karunia Tuhan, kesehatan, ekonomi. Apapun yang kita harapkan, cita-citakan, itu akan tercapai. Karena apa? Kita tidak ada masalah dengan pikiran dan hati kita. Tidak ada kejahatan-kejahatan dalam pikiran dan hati kita. Maka Tuhan menilai dari surga, melihat semuanya itu, maka dari nilai itulah yang Tuhan akan
perhitungkan dan Tuhan akan mencurahkan janjinya terhadap kita. Lalu orang yang dikatakan hatinya kotor tidak melihat atau tidak dapat memasuki tempat yang kudus. Ini yang harus kita lihat benar. Perjalanan kehidupan kita di dunia ini hanya sementara. Rumah yang kita tempati di dunia ini hanya sementara. Kekayaan yang kita miliki hanya sementara. Tapi tujuan sebagai orang yang percaya akan Yesus, itu yang paling penting. Kemana tujuan kita? Ke tempat yang tidak sementara. Ke tempat yang tidak hanya berapa umur kita, seperti yang ada di dalam dunia ini. Dengan kata lain, dalam Wahyu pasal 21, ayat 23 dan ayat 27, dikatakan begini. Dan kota itu tidak memerlukan matahari dan bulan untuk menyinarinya, sebab kemuliaan Allah meneranginya, dan anak domba itu adalah lampunya. Tetapi tidak akan masuk ke dalamnya sesuatu yang najis atau kotor, atau orang yang melakukan kekejian atau dusta, tetapi hanya mereka yang namanya tertulis dalam kitab kehidupan anak domba itu. Ada tujuan kita mengiring akan Tuhan, yaitu memasuki kota suci atau sorga mulia. Nah, memasuki kota suci dan sorga mulia ini, itu tidak semudah kita pikirkan. Ada yang diminta oleh Tuhan, kalau kamu mau ke tempat ini, harusnya tidak ada hal-hal yang kotor yang menyertai atau mengikuti kehidupan manusia atau kita. Jadi benar-benar harus kita bersihkan hidup kita untuk ke tempat itu. Dari pikiran hati kita yang jahat, kita bersihkan untuk mencapai ke sana. Karena inilah tujuan kita mengiring Tuhan Yesus. Tujuan kita percaya akan Tuhan Yesus, yaitu sorga mulia. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, mana yang ada dalam pikiran kita hari-hari ini? Kita mau memperbanyak hal-hal duniawi dalam pikiran kita, atau memperbanyak hal-hal yang surgawi dalam hidup kita? Dua-dua ada jaminan. Mengikuti alur dunia, mungkin saudara bisa kaya, pintar, dipuja-puji dunia. Bahkan punya istana bisa. Tapi ingat, itu hanya sementara. Dunia ini sebentar lagi akan kiamat. Dihancurkan oleh Tuhan. Tapi kalau kita mengiring Tuhan, membersihkan hidup kita dan menghadap Tuhan, ketika kita dipanggil oleh Tuhan, Tuhan sediakan tempat yang abadi, kekal selama-lamanya. Tuhan sediakan tempat yang mulia, yang kita hanya cari dengan iman, kita cari hanya dengan percaya, kita hanya cari dengan setia, ketaatan kepada Tuhan. Kita dapatkan semua itu daripada Tuhan. Bukan berarti selagi di dunia ini kita berhenti beraktivitas. Oh tidak. Tapi jangan sampai perkara-perkara dunia menggantikan perkara-perkara surga yang Tuhan sudah tempatkan dalam diri kita. Artinya lebih baik banyak kita berpikir, menambah dan berpikir tentang surga, selagi kita berjalan di tengah-tengah dunia ini, menjalankan segala aktivitas kita. Kekayaan
Kesejahteraan itu Tuhan punya, Tuhan yang beri dalam hidup kita. Tapi Tuhan juga bisa ambil. Yang penting dan paling pokok di sini adalah peliharalah cara berpikir kita dan hati kita, supaya tidak ada hal-hal yang kotor merusakkannya. Periksalah semua, baik perkataan, baik tindakan, baik sifat hidup kita, apakah masih selaras dengan kebenaran firman Tuhan. Tidak menyakiti orang lain, tidak kasar, tidak melukai. Karena hal-hal ini membuat kita salah kalau itu masih ada dalam pikiran kita. Masih ada hal-hal yang namanya kotor. Dan semuanya hal-hal yang kotor, tidak sesuai dengan firman Tuhan, itu dibenci. Sekali lagi, dibenci oleh Tuhan. Orang lain mungkin tidak bisa melihat apa yang ada dalam pikiran dan hati kita. Orang lain mungkin hanya menonton cara, karakter, kelakuan kita. Tapi kalau Tuhan, Dia menyediakan hukuman. Dia menyediakan tempat yang tidak layak bagi mereka, bagi orang-orang yang hatinya dan pikirannya yang kotor. Yang kita tahu bersama, yaitu neraka. Tentu kita tidak mau ke sana. Saya mau arahkan, mari sebagai umat Tuhan, jadilah pelaku firman. Setialah terus kepada Tuhan, sampai Tuhan datang kembali menjemput kita semua. Hati suci menghasilkan karakter yang baik. Sekali lagi, hati yang suci atau hati yang bersih menghasilkan karakter yang baik. Tindakan yang baik, sikap yang baik, tutur kata yang baik. Puji Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur buat firman Tuhan yang kami sudah dengar. Biar firman itu menjadi remah dan kami memperhatikannya supaya kami juga menjadi pelaku firman. Karena firmanlah yang membenarkan kami, menguatkan kami, menguduskan kami, melayakkan kami menjadi umat-umat-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Hamba berdoa buat umat-umat Tuhan, jemaat eklesia, dan yang mendengarkan firman Tuhan ini dimanapun mereka berada. Sertai terus dengan kekuatan-Mu Bapa, berkati, lindungi, pelihara, jaga kehidupan pribadi lepas pribadi, rumah tangga, keluarga mereka Tuhan, juga ekonomi, kehidupan mereka, apa yang mereka makan, minum, pakai Tuhan. Berkatilah Tuhan. Ajar kami beriman, berharap, bersandar hanya kepada Tuhan. Karena kami tahu cobaan-cobaan yang kami alami dalam perjalanan hidup kami, itulah yang membentuk, memproses kami menjadi anak Tuhan yang tangguh menghadapi keadaan-keadaan situasi yang seringkali menyerang kehidupan kami, yaitu hal-hal duniawi. Sebab itu Bapa, hamba berdoa, berkatilah umat-umat-Mu dalam segala hal, apapun yang mereka berikan buat Tuhan, persembahan Tuhan, kami percaya Tuhan akan mengembalikan berlipat kali ganda. 30, 60, bahkan 100 kali ganda. Kami percaya Tuhan, Tuhan akan menyatakan itu dalam kehidupan umat-umat-Mu ya Bapa. Kami berdoa buat bangsa dan negara kami ya Tuhan. Tolong ya Tuhan, biarlah Tuhan tolong bangsa ini, biar bangsa ini tetap dalam kasih-Mu, dalam kemuliaan-Mu ya Bapa, dalam cinta-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa dalam surga. Kami percaya Engkaulah kekuatan iman kami, Engkaulah perisai hidup kami, Engkaulah penolong bagi bangsa. Situasi, keadaan, kondisi hari-hari ini Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan kuasa-Mu. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, haleluya, amin, puji Tuhan. Amin, haleluya, puji Tuhan.
besar. Yesus terlebih besar. Yesus terlebih besar. Di dalamku selama-lamanya. Dia terlebih besar. Haleluya. Dia terlebih besar. Dia terlebih besar. Di dalamku, di dalamku. Yesus terlebih besar. Yesus terlebih